Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rahmatin Solihah, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya anak-anak ya? Semangat pagi. Ulangi lagi ya biar tambah semangat. Semangat pagi. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas Fauzi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Baik anak-anak, berdoa kan sudah dimulai. Di sini Bu Roma akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini kira-kira coba ditengok kanan kirinya ada yang nggak masuk nggak temennya? Masuk semua kira-kira? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Baik, kalau masuk semua, hari ini nanti kita akan belajar tentang ini tujuan dari pembelajaran kita, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Yang pertama itu ada apa ya? Membiasakan menjauhi pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Itu ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, Bu Roma ingin bertanya kepada kalian ya. Kira-kira masih ingat nggak materi yang sebelumnya itu tentang apa? Tentang sejarah dan para tokoh utama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ya, betul, sejarah penyebaran tokoh Islam yang ada di Indonesia. Itu ya. Masih ingat yaitu adalah pelajaran di semester 1. Sekarang kan kita memasuki pada semester 2. Bab awal tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang Bu Roma tanya lagi, masih ingat gak? Ada beberapa teori penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Kira-kira ada berapa? Ya, betul, ada 3. Coba sebutkan apa saja, masih ingat gak? Teori sejarah, teori angka, teori sejarah. Iya betul, teori sejarah, teori apa? Teori sejarah. Itu adalah teori yang disebarkan di Indonesia. Alhamdulillah kalau masih ingat. Kalau masih ingat, kita akan lanjut ya Nak ya. Nah, sebelum kita membahas
beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan ya anak-anak ya. Ada yang merasa kesulitan? Jadi ya, tidak ada kesulitan. Waktunya tinggal 1 menit. Kira-kira sudah selesai belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai, Kurma ambil ya soalnya ya dan jawabannya ya. Oke, Kurma cocokkan terlebih dahulu ya. Kalian bisa mempelajari di buku paket sebentar untuk buat hari ini ya. Sambil menunggu Kurma mencocokkan. Oke anak-anak, ini Kurma sudah selesai dalam mencocokkan hasil pekerjaan kalian tentang soal asesmen. Nah, di sini Kurma membentuk beberapa kelompok ini jadi 4 kelompok ya anak-anak ya. Berdasarkan soal asesmen yang kalian kerjakan tadi ya. Jadi nanti setelah Kurma menerangkan bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Gitu ya, paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, coba kalian amati gambar ini. Ini adalah terkait tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di situ ada gambar apa itu yang pertama? Ya, itu berarti gambar orang yang mabuk, bukan orang tapi seorang pelajar karena memakai apa itu baju sekolah itu. Berarti dampak dari apa itu? Pergaulan. Yang kedua ada apa itu? Gambar? Iya, berarti pelajar juga karena masih memakai seragam. Silakan diamati terlebih dahulu. Nanti saya tanya dari pengamatan gambar ini. Baik anak-anak, sudah selesai dalam mengamati? Nah, kalau sudah selesai, Kurma kasih pertanyaan menarik ya sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut. Dari gambaran tadi ya, yang kalian amati, apakah kalian pernah melakukan perbuatan yang menjuru pada larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Tidak pernah ya? Alhamdulillah, kalau tidak berarti berteman dengan yang positif ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Kalau tidak, bagaimana cara kalian melaksanakan perilaku menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana caranya kalau memang nggak pernah melakukan? Bagaimana caranya? Ya, ayo. Iya betul. Ya, kuncinya adalah berteman dengan yang baik dan tidak berpacaran. Karena pacaran juga menjuru pada perbuatan zina. Kira-kira pacaran
apa? Zina? Zina kecil atau besar? Zina kecil, karena baru berkekalan, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, coba kalian sebutkan apa saja yang bisa dilakukan seseorang dalam menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, gimana Bias? Mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa. Ya, betul. Mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa. Kalau kita nggak berdoa kepada Allah, kan siapa yang bisa menolong kita? Gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana manfaat dari menerapkan perilaku menjauhi larangan bebas dan perbuatan zina? Ya, gimana? Dapat terhindar dari bahaya dan selamat dunia dan akhirat. Ya betul. Kalau kita mampu menjauhi itu terhindar dari segala mara bahaya dan tidak dicemooh oleh orang. Di samping itu juga selamat dunia dan akhirat. Nah, alhamdulillah, dari pertanyaan pemati ini kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut pada materinya. Sepertinya kalian sudah mampu memahami sedikit tentang materi ini. Nah, yang pertama ada apa ini? Larangan pergaulan bebas. Nah, larangan pergaulan bebas itu di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat apa itu? Betul, Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, gimana ayat kita baca bareng-bareng? Itu adalah dalil tentang apa ini berarti? Tentang ya betul, tentang larangan berbuat zina. Jadi mendekati saja itu dilarang, apalagi berbuat. Itu ya intinya ya. Itu adalah dalil Al-Qur'annya. Yang di bawahnya itu adalah dalil tentang hadisnya, yaitu diriwayatkan oleh siapa itu? Iya betul, hadis riwayat Bukhari. Bisa dibaca ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu tentang pengertian. Nah, dari gambaran tadi berarti larangan pergaulan bebas itu yang bagaimana? Arti dari larangan pergaulan bebas, ya gimana Mbak? Iya betul, berarti arti dari pergaulan bebas adalah perbuatan yang menyimpang, yang menyalahi aturan dan norma. Itu adalah arti dari pergaulan bebas. Nah, kalau kalian sudah mengetahui, berarti harus tahu yang namanya apa ini ciri-ciri pergaulan bebas. Ciri-cirinya itu yang pertama ada apa? Iya betul. Yang kedua,
Memilih teman itu harus hati-hati. Yang kedua, kalau sudah nggak mampu memilih teman yang baik, terjerumus pada obat-obatan kalau sudah terjerumus biasanya kecanduan kalau nggak punya uang itu loh yang menyusahkan orang tua karena kalian sebagai seorang pelajar. Di samping itu juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang akan merusak organ tubuh. Betul. Yang contohnya yang selanjutnya adalah pergaulan malam ini juga sangat berbahaya. Seorang pelajar itu bagusnya jam 9 itu sudah tidur ya. Jadi ketika habis sholat isya yang baik itu bukan dipakai untuk keluyuran, tapi dipakai untuk apa? Belajar, ya kan? Setelah belajar main sebentar HP atau apa terserah. Setelah itu jam 9 waktunya untuk tidur. Agar apa? Agar maksimal ketika belajar di dalam biar gak ngantuk ya, anak-anak ya. Nah, ini sebab-sebab pergaulan bebas kalian bisa baca ya. Sudah dibaca ya? Sudah, kita lanjut. Nah, akibat dari pergaulan bebas itu nggak hanya untuk diri kamu sendiri ya, tapi bisa berdampak pada keluarga, pada masyarakat. Hati-hati karena apa? Kalau keluarga pasti mengecewakan keluarga. Untuk masyarakat pasti mendapat cemooh, itu pasti. Ya, itu yang anak-anak ya. Jadi hati-hati dalam bergaul. Nah, lanjut ya. Ini adalah larangan pergaulan bebas, cara mengatasinya. Kalau kalian mampu mengatasinya, yang pertama itu meningkatkan apa? Perlu ya. Punjernya adalah meningkatkan iman. Bisa kalian baca. Yang kedua ada apa itu? Memberikan dukungan kepada pergaulan bebas. Nah, itu yang ketiga. Memberikan dukungan kepada orang-orang dan memberikan kontrol keluarga dan keluarga. Peran penting orang tua juga sangat penting. Itu ya. Yang ketiga, yang keempat, mengikuti pengajian. Itu juga penting. Tidak hanya orang-orang tua saja yang mengikuti kajian-kajian ya. Anak muda juga harus mengikuti pengajian agar apakah mendapatkan ilmu, agar mempertebal iman. Gitu ya. Lanjut ya. Yang kedua tentang larangan apa ini? Larangan zina. Nah, dari gambaran yang pertama tadi bisa disimpulkan arti dari zina itu apa? Ya betul, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan. Berbuat yang tidak. Sampai gambar yang pertama tadi apa? Kalau berbuat zina mengakibatkan hamil di luar. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini ciri-cirinya, ciri-ciri perbuatan zina. Ciri-ciri perbuatan zina. Jadi zina itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ada zina apa itu yang pertama? Nah, sekarang zina musuh ini zina yang bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Yang gimana? Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan dan sudah menikah. Betul. Zina musuh adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Bagaimana maksudnya sudah menikah? Yaitu bukan dengan suaminya sendiri tapi mencari selingkuhan. Itu yang disebut dengan zina. Itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Nah, hukumannya itu apa di situ? Dirajam. Betul. Dirajam itu adalah diapakan? Dilempari batu. Jadi dikubur setengah, dilempari batu sampai apa? Sampai meninggal. Itu hukumannya bagi pelaku zina menurut syariat. Itu yang ada dalam Islam sebenarnya, tapi Indonesia kan belum menerapkan yang seperti itu ya kakak ya. Nah, yang kedua ada zina ghairu muhsan. Ada yang tahu apa zina ghairu muhsan itu? Gimana? Ayo. Nah, ini zina yang dilakukan laki-laki dan
berarti berpacaran yang kelewat betul, yang kelewat batas yang mengakibatkan biasanya sampai hamil. Dan anak di luar hamil, di luar pernikahan itu berarti anaknya adalah nasabnya bukan nasab dari bapaknya, hanya nasab dari ibu. Berarti kalau perempuan kalau besok sudah besar tidak dapat diwalikan oleh ayah kandungnya meskipun menikah dengan pasangan yang berbuat zina. Tetap wali apa? Wali hakim. Itu loh jeleknya orang yang berbuat zina. Itu ya. Nah, hukumannya itu diapakan kalau zina oleh umusan? Betul. Dicambuk 100 kali. Dicambuk tapi nggak sampai mati kalau sudah oleh umusan. Setelah itu diasingkan. Iya betul, sampai 1 tahun ya. Kalau di sini di Indonesia kira-kira diapakan? Di penjara ada yang gini, iya kan? Itu kan tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini ada larangan perbuatan zina akibatnya. Yang pertama akan apa ini? Berarti kan perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Itu ya anak-anak ya. Sampai sini paham ya? Kalau paham kita lanjut. Di sini ada cara menjauhi perbuatan zina. Yang pertama ada apa itu? Segera meninggalkan lampu. Ya, jangan berpacaran. Berpacaranlah setelah menikah. Itu lebih halal dan dapat pahala. Jadi cara menjauhi yaitu kalau sudah kepingin sudah mampu berarti dianjurkan untuk menikah. Kalian jangan dulu karena apa masa depan masih itu ya. Yang kedua apa itu? Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Ini loh menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jadi kalau kalian nggak mampu menjauhkan akan tergiring untuk melakukan maksiat. Itu ya anak-anak ya. Sampai sini paham ya? Kalau paham kita lanjut pada hikmahnya. Hikmah dari menjauhi perbuatan zina. Itu yang pertama ada apa, Nak? Allah akan meridhoi perbuatan yang kalian. Kalau kalian mampu melakukan hal yang positif, berarti diridhoi Allah, di samping diridhoi juga dapat pahala. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena seumur kalian ini hawanya masa-masa kubur itu biasanya jatuh cinta biasanya cinta membutakan segalanya. Itu loh yang dampaknya yang buruk. Nah, yang kedua apa itu? Ayo, yang masih pacaran segera diputus. Nek pingin dapat ridho dan syafaatnya Allah, berarti menjauhi larangan tersebut. Itu ya Nana ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, berarti kalau sudah paham semua, kalian bisa membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang tadi Broma sebutkan tadi ya. Silakan membentuk kelompok sesuai yang Broma sebutkan. Silakan. Sudah membuat kelompoknya masing-masing sesuai yang Broma tadi buat. Sudah ya? Kalau sudah Broma bagi tugasnya karena tugasnya berbeda. Gitu ya. Jadi kelompok satu mana? Ini kelompok satu, kelompok dua. Oke, kelompok tiga sana, kelompok empat sini ya. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4 ini tugasnya. Ini untuk kelompok satu tugasnya ini mengamati gambar ya Nak ya. Kelompok satu mengamati gambar, kemudian nanti mempresentasi. Oke ya. Untuk kelompok dua dilihat yaitu
Dijodohkan, kalau dijodohkan nanti dibasar. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, tolong kasih lembar itu, lembar tugasnya lebih dahulu. Untuk kelompok 1, nanti bisa dikasihkan dikerjakan dulu ya. Kelompok 4, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan media HP bisa ya untuk mencari, atau media buku paket juga bisa ya anak ya. Silakan dicari, nanti Bu Roma bantu. Kalau kesulitan ditanyakan sama Bu Roma. Dicari ya, ambil buku paket ya bisa. Ya, menggunakan internet. Nanti ambil buku paket untuk merespon ya. Silakan direspon bareng-bareng ya dengan kelompoknya ya Mas ya. Tolong dicari nanti yang sudah dibuka ya. Oke, Roma kasih waktu 10 menit ya. Setelah itu nanti presentasi. Sudah anak-anak? Sudah ya? Kalau sudah, yang sudah siap presentasi di depan untuk mempresentasikan tugasnya. Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 1, silakan. Presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai gambar yang telah kami amati. Berikut penjelasannya. Gambar 1. Pesan moral yang terkandung jika tidak mampu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina akan dampak yang akan terjadi, yaitu hidupnya bebas tidak terarah dan masalah pergaulan hingga melakukan pergaulan bebas, salah satunya bisa mengonsumsi obat-obatan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang resume pengertian menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang akan disampaikan oleh kelompok. Yang pertama yaitu menjauhi larangan bebas. Menjauhi larangan bebas merujuk pada upaya menghindari tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama, hukum, dan etika sosial yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami akan menyampaikan mengenai resume manfaat menjauhi larangan bebas dan perbuatan zina. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina memiliki berbagai manfaat yang sangat penting bagi individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Beberapa manfaat utama dari menjauhi tindakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Menjauhi zina dapat mencegah berbagai risiko penyakit menular seksual atau yang biasa dikenal dengan PMS yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Yang kedua, pemeliharaan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks pernikahan, menjauhi zina membantu menjaga keutuhan hubungan suami istri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Menjauhi zina berarti memelihara moralitas dan integritas dalam interaksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menjudulkan soal. Yang pertama, pergaulan bebas dapat mengarah pada C, yaitu pelanggaran terhadap norma agama dan moral. Yang kedua, Allah melarang berbuat zina karena E, yaitu mendekatkan seorang pada dosa besar. Yang ketiga, Islam mengajarkan untuk menjaga D, yaitu menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang keempat, salah satu akibat dari pergaulan bebas adalah I, menyebabkan penyakit menular seksual. Yang kelima, salah satu cara untuk menghindari zina adalah F, menghindari tempat-tempat yang dapat menjerumuskan. Yang enam, Allah menurunkan hukuman bagi pelaku zina untuk G, perlindungan terhadap kehormatan masyarakat. Yang ketujuh, orang yang menjaga pandangan dan aurat akan terhindar dari E, melibatkan seseorang pada dosa besar. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah maju semua ya hari ini ya. Dari penjelasan sudah bermanfaat ya dan sampai presentasi. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini dapat ditarik sebuah kesimpulan. Coba Roma ingin kalian yang membuat kesimpulan sendiri tentang bab larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ayo siapa yang mampu? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini kira-kira apa? Nah, kesimpulan yang kita pelajari hari ini gimana? Apa kesimpulannya yang kita pelajari hari ini? Jika kita mampu melaksanakan sesuatu yang dilarang itu seperti apa? Tadi pergaulan bebas dan perbuatan zina, maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Kalau kita mampu menghindari loh ya, berarti mendapatkan pahala dan tidak dari cemooh. Kesimpulannya adalah kalau kita mampu itu ya, dan kalau kita mampu memilih teman yang baik, kita juga tidak akan terjerumus dalam pergaulan. Itu ya anak-anak ya. Sampai sini paham ya? Kalau paham coba Roma tanya, masih ingat gak? Ayat yang menjelaskan tentang larangan perbuatan zina itu dijelaskan dalam Quran surat apa? Alhamdulillah ingat semua Quran surat Al-Isra ayat 30. Nah tadi ada macam-macam zina. Zina itu dibagi menjadi berapa? Dua. Nah, dua itu apa saja? Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, kalau sudah paham kira-kira zina muhsan itu apa? Perempuan yang sudah menikah dan kira-kira hukumannya bagaimana? Dirajam sampai mati. Alhamdulillah ini sepertinya sudah paham semua ya anak-anak ya. Tapi masih bingung dalam menyimpulkan. Tapi sudah paham beritanya sudah semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Karena kalian sudah sangat luar biasa. Berikan aplaus untuk kalian. Nah, oke anak-anak jangan lupa ya untuk pelajaran yang selanjutnya kalian mempelajari tentang cara menghindari hidup berfoya-foya. Ya jangan lupa ya dipelajari di rumah itu ya nanti. Dan Bu Roma akan membagikan soal LKPD buat kalian untuk dikerjakan di rumah. Jangan lupa nanti dikerjakan ya anak-anak ya. Sebelum kita membahas untuk materi yang selanjutnya. Ini Bu Roma bagikan dikerjakan di rumah. Oke ya, jangan lupa ya PR-nya itu dikerjakan di rumah ya anak-anak ya. Tetap semangat terus dalam belajar dan harus mampu menghindari sifat tadi ya, yaitu mampu menghindari pergaulan apa? Bebas dan pergaulan zina. Kalau kita mampu menghindari, kita nggak akan mendapatkan apa? Dosa. Itu untuk yang Allah. Untuk masyarakat berarti nggak dapat cemooh. Hidup kita juga bersih. Dari masyarakat maksudnya
Gak dicemooh sama orang, gak dicela itu ya anak-anak ya. Tetap semangat terus dalam belajar, jangan lupa ya dikerjakan PR-nya. Nanti kita sambung untuk pertemuan yang selanjutnya. Tuh. Silakan dipimpin doanya Fauzi untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Oke anak-anak, semangat terus ya belajarnya di rumah, jangan lupa sholatnya juga dijaga. Ya, alhamdulillah ya hari ini belajarnya berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.